Bersama rekan kami Fitriani Rahman. Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Kembali lagi kita berada di Dialog Makassar pagi ini dan berada di lantai 7 Gedung Pinisi Universitas Negeri Makassar. Mengangkat tema untuk pagi hari ini tentang kampus dan demokrasi. Kita mengenal kampus adalah juga sebagai laboratorium atau miniatur negara yang tentunya mengajak kita untuk banyak belajar bagaimana kemudian demokrasi itu berjalan dengan baik. Bahkan agen perubahan kita para siswa ini diharapkan bisa menjadi corong ataupun suara perwakilan rakyat. Seperti apakah perbincangan kita pagi hari ini? Saya bersama dengan dua narasumber saat sekarang dengan Dr. Arifin Manggau MPD, Wakil Rektor 3, tentunya bidang kemahasiswaan ya. Jadi memang cocok ini kita berbincang Bung Arifin. Tabe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau nanti banyak bertanya, ini kan kebetulan WR3 baru nih ya. Ada banyak tantangannya ini. Baik, di samping Bung Arifin ada Profesor Dr. Haji Firdaus, akademisi dari UIN Alauddin Makassar, tapi kita sangat mengenal beliau, ini adalah pengamat politik. Ya, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dua wajah ini saya yakin sangat familiar ya untuk di Sulawesi Selatan karena Arif Manggau ini juga adalah Ketua Dewan Kesenian Sulawesi Selatan, jadi begitu banyak hal-hal yang tentunya bisa ikut mensupport ya ketika mengurusi mahasiswa. Ternyata mengurus mahasiswa ada seninya juga, Bung Iping ya. Iya, saya kira ada. Iya. Baik, ini Bang Arifin, ini kan tantangan baru ya sebagai WR3. Tentunya kita akan berhadapan langsung dengan mahasiswa. Nah, mahasiswa Universitas Negeri Makassar ini juga kan sangat dikenal dengan kompleksitasnya ya, sangat universal dan paling rajin juga berada di jalan. Nah, ketika miniatur negara itu berada di kampus khususnya di UNM, bagaimana pandangan Bung Iping sendiri? Bagaimana mengelolanya dan apakah ke depan mahasiswa kita ini juga masih bisa sama pergerakan sebelum-sebelumnya? Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Prof, selamat datang di kampus UNM tercinta ini. Baik, sebenarnya ya saya kan baru dua minggu ini menjabat Wakil Rektor 3, tetapi bukan berarti saya tidak pernah mengikuti atau menyelami proses-proses kreativitas di jalanan mahasiswa. Dalam artian demonstrasi dan pergerakan mahasiswa di kampus. Saya sejak tahun 90-an termasuk bagian dari fungsionaris, sangat berbeda dengan saat ini. Yang masalah mahasiswa sekarang kita itu demonstrasinya langsung turun ke jalan dan menutup jalan. Justru itu banyak meresahkan masyarakat itu, sehingga banyak masyarakat umum ini saya menjabat 2 minggu ini sudah 2 kali di demonstrasi di jalanan itu, dan itu sangat meresahkan itu, bahkan banyak chat dan telepon dari masyarakat luas, sehingga pemikiran saya ada apa sih ini mahasiswa, kenapa setiap demonstrasi selalu berorientasi pada public space yang terganggu, yang selayaknya ruang kampus kan bisa itu dengan metode yang baru itu, kenapa tidak menggunakan model baru itu kalau memang memperjuangkan nasib rakyat itu. Tapi saat-saat ini dia selalu demo menutup jalan itu, dan itu justru daya tertarikan masyarakat terhadap UNM itu makin berkurang karena itu tadi, takut nanti orang tuanya akan bertanya-tanya kenapa ini UNM Dewi ini, akhirnya anak-anaknya dilarang untuk masuk di UNM itu. Sehingga harapan saya, karena kan kampus itu adalah ya sebagaimana Ibu Fitri mengatakan tadi bahwa adalah negara kecil ya, yang punya peradaban keilmuan yang luar biasa, mulai dari bagaimana dia mengkaji sebuah proses-proses politik demokrasi kampus sampai dengan pada implementasinya, sehingga tetapi bukan berarti bebas dari nilai ya.
artinya bebas dari nilai dalam artian begini, bahwa kita ini kan sejak lahir dipola dengan sebuah proses kebudayaan yang luar biasa itu besarnya. Seperti misalnya Pangaderang. Ini mahasiswa kita sekarang ini sudah melenceng dari norma-norma budaya kita, sipakat tahu, sipakat labir, sipakat ingat. Itu yang jadi masalah krusial, sehingga mudah-mudahan dengan keberadaan saya dan tagline kepemimpinan Pak Rektor Prof. Kartajayadi ini dengan UNM humanis, ya kita mencoba bagaimana menyelami, karena humanis kan bagaimana kita memanusiakan manusia itu, mencoba menyelami apa sih fundamental yang atau hakiki yang gejolak di balik mahasiswa ini. Saya kira itu untuk sementara, Bu Fit. Iya, ya kita ke Prof. Firdaus. Saya biasanya panggil Kak Firdaus ya. Ya, Kak, ini yang menarik itu adalah ketika mahasiswa itu sangat diharapkan bisa mewakili suara rakyat karena sebagai agent of change ya. Kemudian, tapi ternyata seperti yang disampaikan Bung Arifin sendiri, bahwa di sisi lain gerakan ini ada yang malah meresahkan begitu publik. Nah, bagaimana hasil pengamatan saat ini sebagai seorang akademisi dan juga sebagai pengamat politik dengan isu-isu yang dibawa ketika mereka berada dalam pergerakan di jalan seperti itu? Terima kasih. Lebih awal saya mengucapkan selamat terhadap atas pelantikan Bapak Dr. Pak Arifin Manggau sebagai Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan di UNM. Berbicara soal mahasiswa, ya kampus dan demokrasi, kalau saya itu kan melihatnya yang tidak terpisah memang antara dosen, mahasiswa, dan demokrasi. Jadi saya mengawali kita dari dosen. Ya, dari dosen itulah yang menginjeksi nilai-nilai demokrasi, mengajarkan tentang teori-teori bernegara, sistem politik, dan sebagainya kepada mahasiswa. Saya selaku dosen komunikasi politik, ini sudah kalau dari penempatan SK itu sudah lebih 10 tahun. Ya. Dan tidak pernah alpah mengajar mata kuliah komunikasi politik. Dan di S2, S3 itu justru sudah banyak tesis disertasi bicara soal komunikasi politik. Ini di lingkup UIN Alauddin Makassar. Sekalipun saya juga mengajar di tempat lain. Nah, dari proses kita mengajar itu sesungguhnya tidak pernah secara khusus mengajarkan atau mengajak mahasiswa ke jalan. Ya. Jadi kita itu mengajarkan tentang demokrasi, mahasiswa tanggung jawabnya sebagai agen perubahan sosial, dan itu ditunaikan oleh mahasiswa. Ketika mereka mengekspresikannya, apa yang dia pelajari di kampus dan tanggung jawabnya sebagai agen perubahan sosial yang terilhami dari para dosen, ya, itu kemudian mereka melalui gerakan di jalanan. Dan harus diingat, kita tidak pernah mengajarkan mahasiswa atau mendampingi mahasiswa di jalan. Itu bentuk ekspresi mereka. Tetapi kita tidak pernah, setidaknya saya, memerintahkan mahasiswa kamu harus turun di jalan. Tetapi juga tidak pernah melarang. Dan ketika mahasiswa sudah di jalan, itu sudah masuk ruang publik. Tidak bisa lagi misalnya saya sebagai dosen yang terhalang karena aksi demo di jalanan, dan saya sebagai pengguna jalan, ya saya harus ikut antri. Tidak bisa saya egonya misalnya turun, bubarkan, kasih saya jalan, saya ini dosenmu, enggak. Karena dia menggunakan ruang publik yang kemudian bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hanya sekarang yang saya kira menjadi tanggung jawab kita adalah mengingatkan mereka dari caranya. Ada istilah parlemen jalanan. Dari sanalah mereka kemudian diliput oleh media dan mempengaruhi opini publik, setidak-tidaknya apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Itu kemudian justru lebih disorakan oleh mahasiswa, bukan dari kami sebagai dosen. Nah, jadi aksi-aksi mahasiswa itu memang harus juga diakui ada beberapa hal yang menyimpang, misalnya menutup jalan,
merusak fasilitas, ada gaya-gaya vandalisme gitu, coret-coret. Itu yang menyimpang, itu tadi penyimpangan. Tapi Nawa itu awalnya adalah ingin membela masyarakat untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru bisa membahayakan masyarakat. Karena ini kan kebijakan soal sumber daya alam, tambang dan sebagainya. Itu yang bisa menyorakkan mahasiswa. Jadi mahasiswa yang punya keberanian. Nah, kita di kampus itu hanya menginjeksi mahasiswa terkait dengan bagaimana menata negara dari sistem politik yang ada. Itu nilai-nilai yang kita ajarkan sangat idealis di kampus. Nah, yang persoalan adalah ketika apa yang kita ajarkan di kampus, ketika mereka melihat di luar sudah beda. Idealitas yang diajarkan di kampus dari buku yang diakses tokoh-tokoh politik, ilmuwan politik, yang kemudian ketika melihat realitas, ini tidak sesuai. Gitu. Ini ada penyimpangan dari kebijakan pemerintah. Nah, mahasiswa turun dengan cara mereka. Jadi sekali lagi kita tidak pernah memerintahkan mahasiswa turun di jalan, tapi juga kita tidak melarang. Tetapi kalau meresahkan masyarakat, nah saya kira itu justru harus menjadi catatannya Pak Warek ini, bahwa sekalipun di jalanan dengan aliansi-aliansi yang mereka bangun lintas kampus kadangkala, tetapi kita harus memberi pemahaman masyarakat bahwa yang mereka perjuangkan sesungguhnya adalah masyarakat. Yang keliru adalah caranya. Ketika yang pertama tersiksa dalam masyarakat, ada kadangkala pengantin gagal gara-gara demo yang sampai melampaui batas, tidak mengenal jam sampai malam hari. Lalu kemudian ada lagi sampai orang mau melahirkan terhambat. Nah, itu kan justru merugikan masyarakat terdampak lebih awal. Nah, saya kira ini ke depan yang harus diperbaiki. Tetapi kita juga sudah melihat eskalasinya sudah sangat menurun. Bahkan sekarang kita mempertanyakan gerakan mahasiswa. Nah, ditambah lagi diksi-diksi apa yang mereka perjuangkan. Nah, itu kita sangat khawatir ketika kelompok-kelompok mahasiswa ini justru by order dari tokoh-tokoh politik misalnya, bukan lagi dikendalikan oleh kampus. Nah, karena mereka juga punya aliansi-aliansi. Nah, ini saya kira yang harus menjadi otokritik kita bersama, bagaimana dosen, mahasiswa, sivitas akademik ini bertanggung jawab terhadap menyelamatkan demokrasi, membangun demokrasi di Sulawesi Selatan khususnya. Iya. Nih, saya lanjut lagi ke Bung Iping ini. Kan yang menariknya itu adalah ketika pengelolaan lembaga kemahasiswaan itu bisa berjalan dengan baik menurut saya. Nah, apakah kemudian dengan keberadaan lembaga kemahasiswaan ini saat ini ya, ini kan kalau kemarin kita cerita kalau pengalaman memimpin kan fungsionaris tahun 90-an ya. Ini suasananya beda. Sekarang ini era generasi Z yang juga hidup di dunia maya lama ya. Hampir separuh hidupnya sepertinya memang sudah ada di dunia maya nih. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu yang indikator yang harusnya dibangun agar demokrasi yang ada ini bisa berjalan dengan baik begitu? Bagaimana Bung Iping? Iya. Ya, terima kasih Bu Fit. Jadi sebenarnya ini proses demokrasi itu kan berawal dari proses-proses kreativitas lewat program-program LK itu, ya. Bagaimana merefleksikan, kemudian mengekspresikan program-program kerjanya. Tapi sampai saat ini ketertarikan mahasiswa terhadap untuk berlembaga itu sangat minim dan kurang. Bahkan calon-calon BEM saja, misalnya ketua BEM atau ketua himpunan saja, itu berat untuk itu. Bahkan beda di zaman 90-an itu bahkan sampai puluhan orang yang mencalonkan untuk itu. Tapi sekarang ini sangat tidak berminat mahasiswa kita untuk berlembaga. Apakah karena krisis kepercayaan juga terhadap diri sendiri barangkali yang kurang? Barangkali karena dampak itu tadi, bahwa selama ini gejolak-gejolak gerakan-gerakan mahasiswa di jalanan yang mempengaruhi animo masyarakat, sehingga mereka melarang anak-anaknya untuk berlembaga. Kalaupun dimasukkan di universitas kita, dia melarang mereka. Ada pesan-pesan orang tua lah begitu ya. Pesan-pesan orang tua. Kamu itu pergi kuliah saja begitu. Tidak usah kamu berlembaga, karena lihat itu para aktivis itu
menutup jalan dan meresahkan kita. Kemungkinan itu yang Salah satu saya tangkap indikator ya, yang mungkin ya. karena saya kan memahami apa ya, di SD itu saya antropologi itu, antropologi budaya, bagaimana memahami karakter-karakter dan animo masyarakat ketika dia beradaptasi dengan lingkungannya. Yang seperti itu yang terjadi karena di tahun 90 orang buru-buruan itu loh, jadi menjadi aktivis itu. Bahkan itu jadi syarat ya untuk dapat beasiswa itu harus ikut Fungsionaris. lembaga kemahasiswaan Iya, begitu. Ya, saya pernah menjadi staf ahli WR3 pada zaman Pak Arifudin wakil rektor. Saya punya inisiatif untuk memberi beasiswa kepada fungsionaris. Tetapi heran saya fungsionaris kita itu apa ya, saat ini banyak yang tidak berpikir ke situ ya. Mungkin indeks prestasinya yang kurang gitu. Iya. Padahal di zaman saya itu luar biasa tuh kalau kita aktivis itu rata-rata IPK di atas IPK-nya 3 ya rata-rata ya. Itu ini fenomenal sekali ini untuk. Jadi mudah-mudahan saya bisa selami persoalan ini dan bisa minimal mengurangi itu. Saya kira itu Bu Fitri. Iya. Nah, ini kan juga kalau kita lihat ke Kak Firdaus ini kan kalau kita memandang potensi yang ada, ini flashback ya pemilihan pemilu kemarin, pilpres dan sebagainya, bahkan kampus mulai bergerak, bahkan sivitas akademikanya turun, bukan hanya mahasiswa ya, para dosen juga. Jadi ini masih bisakah menjadi indikator bahwa kampus ini masih bisa dipercayai sebagai wakil suara rakyat itu sendiri dengan adanya gerakan-gerakan semacam itu, Kak Firdaus? Ya, terima kasih. Pada prinsipnya kampus tidak pernah berubah. Ruhnya, kampus itu sesungguhnya tetap kita jaga. Di kampus, apalagi misalnya contoh saja dari UNM, kemudian hal yang sama dilakukan UIN. Itu ketika jumlah mahasiswa sudah cukup 1.000, di UNM itu langsung wisuda lagi. Di UIN mengikuti pola yang sama. Kami dosen merasakan kami tidak pernah istirahat. Setiap hari menguji, setiap hari dihubungi mahasiswa. Ini ada jam sini, ada jam berikutnya, ada jam berikutnya. Bahkan karena ngajar di Pasca kadang-kadang bersamaan, yang S1 kemudian di Pasca. Lalu kemudian kita mengajar juga full, apalagi kalau guru besar itu tugas di kampus semakin berat. Ya, jadi saya itu full time, full day, kecuali Sabtu Minggu itu di kampus full. Ya. Justru terasa lebih sibuk sekarang karena berhadapan langsung dengan mahasiswa di kelas dibanding dengan ketika menjadi dekan. Nah, jadi saya ingin menekankan bahwa di kampus proses pembelajaran itu terus berjalan. Mahasiswa juga, animo mahasiswa untuk belajar di kampus juga sangat cukup bagus. Nah, sekarang yang kadang jadi problem adalah di kampus ada dosen, anggaplah kita kategorikan 2. Ada dosen yang memang menghabiskan waktunya di fakultas saja, di ruang kelas saja, membimbing sedetail-detailnya, diseminasi keilmuan melalui karya tulis dan sebagainya. Ada yang tinggal di kampus saja. Ada juga intelektual pabrik, orang yang berdiaspora keluar kampus, intelektual publik yang menyebarkan gagasan di masyarakat, menulis dan sebagainya. Kita tahan dulu, Oke, Kak Firdaus. Baik, pendengar Anda bergabung di 0821 3333 9440. Halo. Ya. Halo, dengan siapa di mana? Kencang ya? Terputus. Dicoba kembali 0821 3333 9440. Ada lagi? Baik. Iya. Dilanjutkan tadi. Saya lanjut. Ya. Jadi di kampus itu sesungguhnya terjaga. Jadi boleh dikatakan sebagai benteng terakhir penguatan demokrasi, pembelajaran demokrasi di kampus lah tempatnya. Bahkan para intelektual terutama menjelang pemilu itu beberapa kampus sampai tadi para intelektual karena gerah itu akhirnya menyuarakan suara moral.
tentang etika Selagi politik kita dan ini. sebagainya. Ada penelpon. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abdullah Sewang di Makassar. Abdullah Sewang ya. Silakan Pak Abdullah Sewang. Iya Pak narasumber ini saya minta uh, supaya mahasiswa itu tetap bersatu seperti di angkatan 66. Jangan berdiri sendiri bahwa saya kampus di sini, saya kampus di sini. Tapi tidak, bersatulah kampus mahasiswa untuk menjadi satu dan kuat untuk membela demokrasi ini, menjaga demokrasi, jangan tumbang lagi demokrasi ini. Karena kenapa? Saya lihat ini keadaan-keadaan yang tidak menjaga demokrasi saya lihat. Iya, supaya mahasiswa menjaga dan memperlihatkan tajinya bahwa mahasiswa masih bisa menjaga demokrasi. Iya, jangan bahwa ini tetaplah kekuatan mahasiswa itu menjaga demokrasi. Iya, walaupun pahit katakanlah bahwa demokrasi itu menjaga undang-undang yang sudah ditetapkan oleh negara. Saya kira itu masukan saya untuk supaya mahasiswa tetap bersatu seperti di angkatan 66. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik juga nih Pak Abdullah Sewang bahwa kalau ada kalimat bahwa tolong ya mahasiswa tetap bersatu, berarti memang ada yang terserak kayaknya ya. Kalau kita menangkap kalimat ini berarti sudah ada hal yang mungkin terpecah belah dalam kelompok-kelompok kemahasiswaan kita. Kita selesaikan dulu tadi Kak Firdaus sebelum kita jawab Pak Abdullah Terima Sewang. kasih Pak Abdullah Sewang. Ini saya kira suara moral dukungan terhadap kami di kampus. Jadi saya ingin tegaskan bahwa di kampus para dosen, intelektual, guru besar itu sudah mencoba bersatu menyuarakan, misalnya menjelang pemilu yang lalu. Saya kira seruan moral itu sekalipun kecil, jumlahnya kecil, tapi gayung bersambut dari satu kampus ke kampus yang lain. Jangan dianggap itu suatu hal yang sia-sia, tidak punya makna itu. Itu sangat bermakna. Bahkan sekarang ini banyak lagi misalnya sorotan terkait dengan guru besar, ya kan jadi sorotan. Ya, kenapa cepat sekali jadi profesor? Itu sebenarnya justru mengembalikan marwah kampus akademik supaya misalnya tidak di orang dengan cara-cara pragmatis. Saya kira itu usaha untuk mengembalikan marwah kampus, bahwa para intelektual yang tercetak di kampus itu mengajar masyarakat dan mengajar publik. Nah, sekarang kita di kampus misalnya itu tetap mengajarkan mahasiswa nilai-nilai idealisme. Tetapi kadang problemnya ketika mahasiswa melihat fenomena di luar. Misalnya, kita ini kan orang kampus sangat berhati-hati ketika bicara realitas politik. Misalnya, kalau Mbak Fitri tanya saya soal kota kosong. Saya ketika melihat fenomena kota kosong, tidak mungkin saya mengatakan lawan kota kosong, jangan kota kosong. Karena apa? Ada regulasinya. Itu tidak boleh orang seperti saya mengatakan lawan kota kosong. Atau justru saya mendukung kota kosong saja, itu tidak boleh juga. Jadi kita ini sebagai akademisi itu sangat berhati-hati mempertimbangkan ketika berbicara di ruang publik, karena ini adalah mengedukasi masyarakat. Jadi kita itu punya komitmen mendidik mahasiswa, lalu kemudian tanggung jawab kita sebagai akademisi itu harus juga melakukan diseminasi gagasan-gagasan melalui media. Termasuklah misalnya ketika Mbak Fitri sangat sulit kita untuk menolak. Karena apa? Kita menyadari ada relasi kita dengan media untuk memanggungkan gagasan-gagasan. Media lah yang menyalurkan menjadi diseminasi gagasan terkait demokrasi dan seterusnya. Yang terakhir soal mahasiswa tadi, betul. Masyarakat itu kan yang masyarakat melihat. Kadang-kadang kita di kampus nggak tahu, nggak lihat ada aksi demo rupanya di depan kampus UNM, ada di depan UIN, di Alauddin, ada di Alauddin Unismu.
ada di pintu 1 Unhas, Ya. ada di Umi, Urip, gitu. Umi itu. Nah, kadang-kala ketika orang mobile berjalan lihat loh kok ada lagi demo di kampus ini, sepertinya parsial. Nah, justru ini saya kira harus didengarkan oleh mahasiswa bahwa kegerakan mahasiswa itu harus terkonsolidasi, tidak parsial. Jadi ketika ada isu itu harus menjadi isu bersama. Lalu kemudian mengatur strategi. Kita melakukan aksi damai, lalu kemudian bermitra dengan media agar ini sampai. Apalagi sekarang kan bisa media sosial, bisa live streaming aksi demonya gitu. Tetapi lagi-lagi jangan mengganggu masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang kita perjuangkan justru masyarakat jadi korban pertama tadi. Jadi tidak mengganggu lalu lintas, apalagi kan kepolisian sudah bagus mengawal aksi demo, selalu memberi ruang mahasiswa. Nanti saat-saat tertentu dibubarkan. Ya. Tetapi selalu ada perlindungan ketika ada aksi demo. Kadang-kadang kayaknya lebih banyak petugasnya dibanding yang Ya, demo betul. gitu. Nah, saya kira harus kita amini bahwa gerakan mahasiswa itu ini tugas Polrek 3 harus terkonsolidasi. Cuma kan kita juga tidak boleh terlalu jauh keluar. Jadi kita hanya mampu mengawal mahasiswa. Dan saya kira ada semacam forum Polrek 3. Setidaknya di Makassar itu bisa mengkonsolidasi. Tapi kita juga memang tidak bisa terlalu jauh mencampuri bahwa saya mengharapkan kalian demo. Enggak pernah kita Tidak ada sejauh ajakan itu. ya Tidak ada sebenarnya perintah. ya. Tapi juga kita tidak ada larangan. Maka Baik. ketika di ruang publik maka berhadapan dia dengan polisi. Dia akan mendapatkan apresiasi atau stigma dari masyarakat, sangat tergantung dari gerakan mahasiswa. Karenanya ini harus menjadi perhatian dari mahasiswa itu sendiri ketika melakukan gerakan-gerakan, harus jelas isunya, apa kepentingannya. Karena pasti kalau mahasiswa bergerak itu adalah mengawal masyarakat, lalu kemudian mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggapnya bisa merugikan masyarakat, kayak misalnya undang-undang Omnibus Law. Kayaknya ada yang diuntungkan dan masyarakat dirugikan. Nah, itu masyarakat harus paham bahwa yang diperjuangkan sesungguhnya mereka. Tapi kadang cara mahasiswa itu Mendeliverinya mungkin ya yang tidak mengalami dipahami oleh kekeliruan. masyarakat. Dan memang kita harus akui, seringkali kita terganggu ketika kita sudah punya agenda, target, tiba-tiba terhalang karena ada aksi demo gitu. Dan Iya. tidak ada jalan lain, artinya kita tertahan. Nah, ini saya kira yang harus dievaluasi oleh mahasiswa. Terima kasih. Baik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah kita dengarkan dulu persembahan berikut ini. 20.000 aja Bu, telur bebeknya. Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini. Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya. Bagus sekali kulitnya, Mak. Glowing. Mau kita, Mbak? Iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh. Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Apa sih? Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan. Baik, masih kembali dari lantai 7 Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar, masih berbincang tentang kampus dan demokrasi. Cukup panjang tadi perbincangan kita dan tentunya sangat gamblang, kedua narasumber sudah memberikan gambaran delivery awal dari perbincangan kita, dan tadi juga sudah ada salah seorang penelpon dan Anda juga yang lainnya bisa bergabung kembali di 082133339440. Saya ke Bung Iping ini. Nah, Bung Iping ini kan tadi sudah dibahasakan oleh Kak Firdaus bahwa ketika turun ke jalan kita juga bisa melihat berapa banyak anak-anak mahasiswa kita yang menyuarakan dan disekelilingi oleh keamanan yang lebih banyak. Nah, ini juga kan ada kondisi yang berbeda ya di zaman lalu dan zaman sekarang. Tapi kalau melihat sepertinya aksi itu ketika di jalan masih mencoba mengadopsi kondisi masa lalu yang masyarakat Kota Makassar misalnya belum sebanyak ini
begitu. Jadi memang ada hal-hal lain barangkali yang harusnya menjadi pola pikir ketika sebelum ada di jalan. Nah, kira-kira seperti apa Bung Happy melihat polarisasi yang dilakukan adik-adik kita ketika sebelum berada di jalan? Iya, ya, terima kasih Bu Fitri. Apa ya? Mahasiswa kita itu dalam merangkai sebuah gerakan sangat bagus saat ini. Sangat bagaimana dia membangun konsolidasi, membangun isu. Sangat menarik cara-cara mereka. Hanya ketika dia berada di lapangan, itu yang berbeda. Entah apakah mungkin di antara mereka dalam pergerakan itu ada yang susupi itu. Entah. Tetapi dalam hal bagaimana manajemen yang dia bangun dalam membangun isu, membangun pergerakan itu sangat bagus, sangat menarik. Cuma kelemahannya saat ini itu adalah karena dulu kita masih menggunakan dress code atau apa pita misalnya itu. Pita itu misalnya karena tidak semua mahasiswa yang ikut mau terlibat dalam demonstrasi itu yang termakan dengan opini gerakan itu menggunakan punya jas alma mater misalnya karena dress code misalnya jas alma mater. Tapi dulu kita dilengkapi dengan pita misalnya. Bagi mahasiswa yang tidak punya jas alma mater ya bisa saja dia menggunakan pita. Saat ini tidak ditahu yang mana sebenarnya original mahasiswa itu yang mempelopori gerakan itu. Yang mana? Jadi ini kadang saya biasa mengatakan teman-teman di Korlap ini atau ya Janlap ini di lapangan ini paham tidak dengan masanya yang dia gunakan. Karena selama ini tidak pernah seperti itu lagi. Ya, saya kira itu Bu, itu untuk sementara. Ya, di kampus ini kan juga seperti saya flashback kembali, ada lembaga kemahasiswaan yang sebenarnya sangat diharapkan getol. Tadi juga cukup miris juga ya kalau sampai akhirnya ndaklah saya tidak mau lagi jadi pengurus lembaga kemahasiswaan. Padahal kalau kita bisa melihat masa orang-orang yang hari ini survive di berbagai bidang sebenarnya latar belakangnya pernah menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan begitu. Apakah itu tidak bisa menjadi contoh yang baik ke depannya untuk adik-adik kita mahasiswa sekarang untuk lebih bisa mengeksplor diri, tetap berkomitmen untuk berada di kelembagaan kemahasiswaan, bukan hanya menjadi mahasiswa rumah, kampus ya, atau kampung begitu. Kira-kira seperti apa nih Bung Iping? Ya ini saya pikir keaktifan para pembimbing LK di setiap baik di tingkat prodi sampai dengan tingkat fakultas, di situ peran wakil dekan. Tetapi ya selama 2 minggu ini sering saya berkoordinasi dengan para wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan untuk mengintenskan, mengaktualkan atau mengeksiskan kembali, karena ada beberapa di universitas ini ada beberapa fakultas yang vakum lembaganya di tingkat fakultas, sehingga biasanya kalau ada mereka buat demonstratif biasanya mengatasnamakan prodi itu, padahal kan ada biasanya ada apa ya, secara konstitusi ada itu lembaga yang representasi untuk mewakili ke tingkat universitas. Ini yang sementara kami garap, kami benahi, mudah-mudahan ke depan LK tingkat fakultas di prodi sampai dengan fakultas di tingkat fakultas itu eksis kembali itu. Saya kira untuk sementara ini. Iya, kalau tidak salah juga aktivitas mahasiswa ini juga menjadi bagian dari Borang ya, barangkali ya seperti itu ya, dan itu sangat penting untuk akreditasi setiap perguruan tinggi. Jadi sumbangsi dan kontribusi adik-adik mahasiswa ini secara positif dengan gerakan-gerakan baiknya ini kan tentunya sebenarnya sangat mendukung dan mensupport perguruan tinggi di mana Anda tentunya menimba ilmu. Nah, tadi pagi juga ada opini yang menarik ya dari Pak Jono yang menyatakan bahwa sangat a priori ya terhadap keberadaan gerakan kemahasiswaan itu, karena mereka melihatnya bahwa sekarang ada pergeseran nilai. Ketika ada di jalan sebenarnya tidak merasa menjadi bagian suara rakyat itu, tetapi adalah karena adanya orderan oleh kelompok-kelompok tertentu atau personal tertentu, sehingga hal ini ternyata juga meminggirkan
membuat konotasi baru oleh masyarakat terhadap keberadaan gerakan-gerakan mahasiswa kita. Nah, kalau bisa melihat kondisi yang ada sekarang di antara seperti yang Pak Jono sampaikan tadi pagi di opininya, kira-kira bagaimana cara yang bisa kita lakukan sebagai akademisi dan tentunya punya tanggung jawab moral terhadap pengembangan sumber daya manusia para mahasiswa kita ini agar kemudian kembali kepada hitahnya begitu. Tadi Kak Firdaus juga sudah bilang bahwa ada marwah yang harusnya terus berkembang dan jangan sampai ini yang kemudian bergeser. Bagaimana Kak Firdaus? Iya, pada prinsipnya tidak ada pergeseran di kampus karena kita tetap melakukan tradisi intelektual yang sama. Dosen mengajar dan mahasiswa diharuskan hadir gitu. Dan dari situ kemudian kita mencetak mahasiswa dengan memperbaiki akreditasi fakultas supaya mereka siap kerja dan lain sebagainya. Dan orang luar itu tidak banyak tahu apa yang kita lakukan di dalam kampus, ya. Soal yang dilihat oleh masyarakat, terutama ketika mengukurnya dari aksi-aksi di jalanan, harus juga dipahami bahwa mahasiswa itu ada dua organisasinya. Ada intra kampus, ada ekstra kampus. Intra kampus itu ya lembaga yang Dewan Mahasiswa, dulu ada BEM, ada Presiden Mahasiswa, ada SEMA, DEMA gitu kan. Itu dalam kampus. Nah, rupanya ini banyak diisi oleh teman-teman mahasiswa, justru banyak dicetak oleh ekstra kampus. Saya sebutlah misalnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMI, ada Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, ada HMI. Nah, dari pengkaderan-pengkaderan mereka sebagai mahasiswa di luar itu kemudian sebagian besarnya mereka itu yang masuk kampus menjadi pengurus intra. Nah, sehingga kalau tidak ada mereka justru semakin sepi. Karena kalau mahasiswa yang tidak terlibat dalam organisasi-organisasi tertentu, kadangkala perhatiannya itu tadi kampus, kampung, kos gitu. Lalu kemudian dia hanya hadir. Kadangkala kita ketika mengajar mana makalahnya, mana bacaannya. Ketika suruh presentasi hanya membaca gitu. Ya, sampai di skripsi kita juga kadang-kadang melihat ini tingkat kemampuannya anak-anak kita masih misalnya terbatas. Nah, disitulah kita tergelitik bahwa kita punya tanggung jawab untuk memberi muatan kekuatan moral dan intelektual kepada mahasiswa. Nah, jadi kalau di jalanan yang dilihat orang itu tadi, kadangkala kita sudah tidak dalam pengendalian mereka. Kita tidak pernah misalnya turun ke jalan. Kalau Warek 3 itu hanya berusaha bermitra dengan pihak keamanan mengamankan. Iya. Karena tidak bisa juga langsung membubarkan. Karena sesungguhnya itu bukan wilayah kita sepenuhnya. Ya malah bisa jadi WR3-nya yang di demo ya. Iya, kalau kita karena ini kan juga massa ya. Nah, itu kan bisa disusupi. Oh ya, yang menarik tadi mahasiswa kita itu sebagai aktivis tadi itu kan kadangkala membuat kegiatannya di Rujab misalnya, yang kemudian didanai oleh dana pemerintah, yang kemudian kadangkala mereka sudah sangat dekat dengan Kapolda, Pangdam, wali kota, sampai gubernur, ketua DPR, sampai di kampus ketika wisuda saya mendapatkan papan nama itu, ucapan selamat atas selesainya mahasiswi ini. Tertanda yang mengirim bunga siapa? Ketua partai, ada wali kota malah gitu. Saya melihat ini jejaringnya mereka ini sudah mengalahkan kita. Akses kita ini tidak sampai di gubernur, kita tidak sampai di wali kota gitu. Mereka ini sudah, tetapi jalurnya adalah melalui organisasi tadi. Yang kadangkala dari organisasi inilah yang memakai fasilitas kampus atau sekalian mereka lebih safety membuat aliansi yang kemudian bergerak. Bahwa ada kemungkinan order itu bisa saja terjadi karena Pak Arifin tidak bisa memantau semua mahasiswa ketika mereka mau bertemu dengan pejabat, mereka mau bertemu dengan ketua partai, dan kita juga bisa jadi ada ketua partai yang lebih dekat kepada mahasiswa. Ya,
kadang saya pernah lihat loh, kok ini sangat dekat dengan mahasiswa dibanding dengan kita dengan mahasiswa kita, ya itu kan, karena interaksi kita dengan mahasiswa itu kan sangat terbatas karena banyaknya ya. Bayangkan kalau ngajar sampai 20 SKS misalnya, lalu kemudian per kelas itu kita ngajar 40 atau 35 mahasiswa, itu kan cukup banyak. Sehingga kita tidak bisa membedakan mahasiswa satu dengan yang lain. Nah, itu. Apakah itu berarti pertanda politik praktis juga itu sudah mulai masuk kampus begitu, Pak? Boleh jadi dengan jejaring melalui organisasi ekstra tadi, misalnya seniornya dulu, lalu kemudian karena terkoneksi sampai dia bisa ke Jakarta, dia bisa ikut kegiatan ini. Bahkan ketika ada semacam kongres, malah nanti mintanya bukan di Warekti ya, mintanya di wali kota gitu. Itu misalnya. Tetapi jangan juga mengartikan bahwa mahasiswa kita itu tergadai, terbeli. Ya. Jadi kita malah mengapresiasi ketika mereka bisa terkoneksi dengan pengambil kebijakan, karena setidaknya dari situ mereka memiliki data, fakta bahwa cara mengelola pemerintahan seperti ini. Tetapi kita tidak juga bisa mungkiri kalau misalnya ada, anggaplah oknum yang kemudian memang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan Mbak Fitri juga yang harus kita juga waspadai, justru jangan sampai kampus itu yang berbahaya ketika dimasuki ideologi-ideologi kiri, kanan yang justru bisa menjadi lawan terhadap negara. Itu juga menjadi PR dari Pak Warek 3. Jadi kampus itu memang sangat dinamis ya. Di kalangan dosen kita juga kan lebih kepada tanggung jawab pengajar mahasiswa. Kita tidak boleh terlalu jauh juga mengintervensi mahasiswa, di samping juga keterbatasan waktu. Tetapi di dalam kelas kita harus memberi ruang mahasiswa untuk mengekspresikan diri. Kita ajari teori, lalu kemudian dia meneliti. Ya, penelitian mahasiswa itu adalah justru kita arahkan ke lapangan. Maka dia mengintegrasikan antara teori-teori yang didapatkan di ruang kelas, lalu kemudian mereka presentasikan dengan KKN, PPL, lalu kemudian membuat karya tulis. Yang karya tulisnya, skripsi, tesis, disertasi itu adalah realitas, fakta-fakta sosial. Jadi artinya mahasiswa kita itu tingkat manapun, S1, S2, S3, dia menghubungkan menghubungkan teori dengan fakta-fakta di lapangan yang kadangkala mereka lihat tidak sesuai gitu kan. Wah, kita belajar demokrasi seperti ini tapi kelihatannya seperti ini. Nah, disitulah biasa ada semacam riak-riak ketika melihat kok tidak sesuai dengan yang kita pelajari tentang etika politik, tetapi faktanya etika ini terabaikan. Kita ajarkan mahasiswa jangan money politik, karena money politik itu menodai kesucian demokrasi. Tapi masyarakat lihat, ini money politik di mana-mana. Itu ya, seperti itu. Iya. Sepertinya komunikasi politiknya berhasil mata kuliah itu ya. Ternyata lebih sukses daripada dosennya ini untuk bisa melakukan pendekatan emosional ya dengan personal tertentu. Nah, mungkin saya kembali ke Anda ini, ada juga opini tadi pagi ya dari masyarakat kita bahwa mereka merindukan otonomi kampus. Nah, apakah kemudian otonomi kampus ini tidak lagi berjalan seperti biasanya, seperti dulu? Begitu mudahnya kemudian akses itu berjalan lebih kuat gitu. Dulu kan otonomi kampus pokoknya tidak boleh ada yang bergerak maju ke dalam atau yang dari dalam keluar begitu ya, kalau terlalu longgar begitu, tanpa ada izin gitu dari pihak kampus itu sendiri. Bagaimana nih? Ya, terima kasih Bu Fitri. Ya, di masa saya kuliah memang otonomi kampus, polisi tidak bisa masuk di kampus kalau tanpa ada izin dari pimpinan. Saat ini sudah leluasa ya. Dulu independensinya sangat kuat itu kampus itu. Sekarang sudah bisa masuk, bahkan di antara mahasiswa ada juga yang dari kepolisian mungkin ya, karena ada dari militer, TNI yang sudah juga mengenyam kuliah di kampus kita. Awal masuknya aparat misalnya di kampus itu karena seringnya terjadi tawuran, bermula dari situ. Sehingga itu sudah menjadi budaya popularitas yang bisa masuk itu tidak independensi lagi itu.
yang masalah sekarang ini karena ya itu yang menyebabkan juga mahasiswa saat ini apa ya ketika dia melakukan konsolidasi itu mereka di luar kampus karena itu tadi bahwa kampus juga tidak saat ini tidak aman-aman saja itu dia lakukan di tempat yang betul-betul jauh dari masyarakat UNM itu misalnya masyarakat kampus. Ini nih yang saya juga ya saya kira bermula dari itu karena sejak saya tidak pernah saya tinggalkan UNM ini mengikuti perjalanan aktivitas kemasyarakatannya dunia kampus. Bahkan saya sudah selesai S1 dulu masih biasa di kampus setiap hari tuh nongkrong di kampus. Jadi tidak ada yang terlewatkan sehingga saya menganggap bahwa hilangnya kesakralan independensinya kampus itu ketika itu bermula dari tawuran-tawuran awalnya itu. Saya kira itu Bu gitu. Iya, ditambah lagi kita diserang oleh COVID-19 ya. Jadi memang ada komunikasi terputus yang terbangun dalam sivitas akademika di kampus. Nah, untuk mengembalikan dinamika kampus yang lebih harmonis, tadi ada sudah UNM malah menggunakan tagline humanis gitu ya. Mengembalikan betul-betul suasana itu seperti suasana kampus yang lalu. Ya, jadi mengadopsi masa lalu juga bisa ya sebenarnya ya secara positif. Nah, ada juga dari mantan aktivis juga menyampaikan bahwa sebenarnya hal yang terjadi sekarang juga ini sebenarnya harus dimanfaatkan lebih baik oleh mahasiswa kita karena lebih cepatnya informasi yang bisa disampaikan lewat media sosial ataupun media-media mereka sendiri begitu. Ngevlog bisa kapan saja tanpa batas waktu dan ruang. Dan ini sebenarnya bisa digunakan untuk menyampaikan aspirasi itu ya lewat situ, tidak perlu berada di jalan seperti saya bilang tadi. Hanya mungkin kalau tempo doloe itu masyarakat di Kota Makassar kurang gitu ya. Jadi masih ada ruang yang bisa dipakai untuk ya berada di jalan begitu ya. Nah, sekarang sudah pada padat. Jangankan ada aksi demonstrasi, tidak ada pun kita tetap berada dalam kemacetan begitu. Nah, closing statement nih ke depan, Kak Fir. Bagaimana kemudian kita bisa mengelola dunia kampus ini kembali menjadi dunia yang dirindukan? Ya, kita merasa ini sepertinya sekarang ini orang lebih seperti bahasanya Bung Iping, kayaknya semakin menjauh saja dari kampus gitu ya, mengekspresikan diri ya sejauh mungkin begitu. Nah, kalau di zaman-zaman kita ini malah sekarang selalu sibuk. Kapan ini ada reuni gitu ya? Kapan kemudian suasana kampus itu terasa kembali? Nah, mengembalikan suasana seperti ini, kira-kira Kak Firdaus. Ya, terima kasih. Jadi kita harus menyampaikan ke masyarakat publik bahwa gerakan mahasiswa, gerakan kampus yang di dalamnya ada dosen, ada mahasiswa, harus diketahui bahwa kita itu full. Yang kita lakukan adalah pergerakan intelektual yang kemudian cara mengekspresikannya beda-beda. Ada yang masih pakai pola lama, turun di jalan untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Akademisi juga, sebagian dari akademisi berada di ruang publik, menjadi intelektual publik untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan misalnya saya pernah menjadi timsel KPU, pernah timsel Bawaslu. Saya menikmati belajar banyak dari Prof. Anwar Barohimah misalnya. Bagaimana beliau itu sebagai ilmuwan ketika melahirkan komisioner KPU, itu benar-benar cara bertanyanya, penguatannya, menguji integritasnya dan lain sebagainya. Nah, ini kan orang tidak tahu bahwa kita orang kampus itu ikut berkontribusi di dalam membentuk komisioner itu. Nah, lalu kemudian kita juga kampus, saya beberapa kali menjadi panelis ya untuk calon-calon gubernur, bupati, wali kota. Dan kita yang membuat pertanyaan-pertanyaan itu, dan itu kan sangat akademis. Tetapi kadangkala ini luput dari perhatian masyarakat bahwa kita itu menjadi bagian dari masyarakat. Nah, gerakan mahasiswa juga dengan membuat penelitian
itu sudah banyak umumnya itu mengkritisi kebijakan-kebijakan. Sudah banyak tesis disertasi terkait dengan komunikasi politik. Tetapi ini tidak terekspos, kita tidak ekspos. Ada misalnya penelitian-penelitian mahasiswa terkait dengan Scopus, ya apa karya melalui Scopus untuk dan Terindeks itu internasional sangat juga. luar biasa ketika mahasiswa itu sudah bisa melahirkan karya ilmiah. Dialog-dialog kampus juga tetap berjalan. Tetapi itu tadi memang yang banyak terekspos di masyarakat adalah kadang-kadang hal-hal yang remeh-temeh, tidak disubstansi gitu. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa ada hal-hal yang kadangkala menyimpang dari yang seharusnya, kayak tawuran tadi. Tapi tawuran kan kita juga tidak pernah ajarkan. Ya kita juga tidak tahu dari mana datangnya ini, siapa provokatornya. Apalagi kalau tadi pihak keamanan sudah masuk kampus, saya waktu dekan kaget ketika dibisikin, Pak itu yang duduk itu Intel. Kaget saya merasa justru nggak aman gitu, nggak nyaman ketika kita nih di mata-mata ini nggak tahu yang mana Intelnya, yang mana gitu. Nah, jadi ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat, bahwa untuk tetap menjaga kepercayaan publik bahwa kampuslah yang mengajarkan nilai demokrasi itu. Kampuslah yang mengajarkan bagaimana berpolitik yang santun itu, bagaimana etika politik itu diajarkan di kampus. Nah, ketika kita melihat realitas di luar, justru kekuatan justru yang bisa menjadi benteng untuk meneguhkan demokrasi ini, ya memang harapannya dari kampus. Kita sesungguhnya sangat berharap di partai, kita sangat berharap dan dari elit-elit politik, dan kita juga mengakui bahwa banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang kemudian juga sudah berafiliasi ke partai politik. Harapannya itu bisa memberi spirit yang positif, ya. Hanya saja memang perilaku politik dari aturan-aturan sistem politik misalnya, kenapa sampai aturan kita itu memberi ruang adanya kotak kosong yang kemudian itu sangat melemahkan demokrasi, itu kan stagnan. Tapi kita juga tidak bisa berbuat banyak karena itu regulasi yang dibuat oleh pusat. Nah, ini saya kira meneguhkan bahwa kita tetap meyakinkan masyarakat bahwa kampuslah menjadi benteng untuk membangun demokrasi. Ya, Dan berarti kita masih bisa tetap- dipercaya ya. kita kampus justru ini. mengharapkan kepercayaan, tetapi juga tidak menafikan kalau ada bias-bias tadi, Ya. dan tetap mengharapkan masyarakat juga menjadi bagian dari kampus. Yang dalam hal ini orang tua sebagai orang tua mahasiswa juga memberi perhatian. Jangan hanya memberikan utuh kepada anaknya dan nanti hadir pada saat wisuda, tetapi seharusnya orang tua juga ikut melihat perkembangan anak-anaknya dan tidak melarang untuk demo, tetapi Ya. melarang untuk aksi kekerasan supaya anaknya itu tetap bisa menjadi calon intelektual. Saya kira itu, Mas. Baik, silakan Bung Iping. Ya, terima kasih Bu Fitri. Saya hanya memberi masukan kepada utamanya di fungsionaris kampus, baiknya lebih pada kegiatan-kegiatan akademik yang bisa menopang baik secara kelembagaan maupun secara keilmuan. Jangan terlalu banyak advokasi terus. itu ya, karena saya mengikuti perkembangan 10 tahun ini, mahasiswa kami itu banyak lebih pada advokasi, tetapi gerakan-gerakan yang sifatnya atau kegiatan-kegiatan sifatnya seminar kemudian adu-adu kreativitas mahasiswa itu justru kurang itu. Sehingga lagian juga kalau misalnya Anda mengadvokasi yang betul-betul memiliki blueprint yang kuat, seperti apa esensinya itu, kasus misalnya atau persoalan itu, biasanya ya, jangan hanya segelintir isu dalam rapat konsolidasinya kemudian Anda kemas sebuah menjadi gerakan advokasi yang sebenarnya tidak mendasar itu. Yang masih bisa didiskusikan Iya, sebenarnya. masih bisa diskusikan. Karena misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah juga ada misalnya yang diadvokasi, yang dikaji.
Yang kemudian kita turun ke jalan tanpa kita memahami SOP-nya seperti apa sih ini. Karena tidak mungkin kebijakan itu lahir tanpa ada dasar yang kuat berasaskan fenomena keadaan masyarakat. Saya kira itu ya dari saya, Ibu Fitri. Iya, jadi beberapa poin yang bisa kita dapatkan dari perbincangan kita ini bahwa pada dasarnya kampus masih bisa menjadi ruang yang dipercaya bisa menjadi penyampai pesan suara rakyat. Dan tadi disampaikan bahwa lingkup kampus ini selalu saja menjaga marwahnya. Kalaupun ada yang mengekspresikan dari apa yang dipelajari itu, ya mungkin inilah bentuk ekspresi yang mereka lakukan di luar ya. Tetapi tidak berarti kemudian tidak dalam pemantauan. Dan yang paling pasti jangan takut menjadi seorang aktivis mahasiswa. Yang takut itu jadi aktivis dan lambat selesai bahkan drop out. Itu barangkali ya. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita untuk kesempatan pagi hari ini ya di Dialog Makassar pagi ini bersama dengan dua narasumber hebat saya di kesempatan pagi ini. Saya Fitriani Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.